Kelas bukanlah soal seberapa tebal dompetmu atau seberapa mentereng logo di pakaianmu. Itu semua hanyalah kostum, topeng yang bisa dibeli oleh siapa saja yang punya uang, termasuk para badut yang paling menyedihkan sekalipun. Kelas yang sejati adalah sesuatu yang meresap dari dalam, sebuah aura ketenangan, kendali diri, dan respek fundamental yang tidak bisa dipalsukan. Ia adalah musik sunyi dari jiwa yang damai dengan dirinya sendiri, tidak butuh validasi dari tepuk tangan murahan atau decak, kagum orang-orang yang tidak penting. Maka dari itu, memahami apa itu kelas sejati paling mudah dilakukan dengan mengidentifikasi dan membuang perilaku-perilaku busuk yang menjadi antitesisnya. Video ini bukan daftar etiket yang membosankan. Ini adalah otopsi brutal terhadap 9 kebiasaan norak yang secara instan membunuh pesonamu dan mengumumkan kepada dunia bahwa dirimu, terlepas dari penampilan luarmu, hanyalah seorang amatir yang rapuh. Siapkan dirimu, karena kebenaran terkadang terasa seperti tamparan sebelum akhirnya terasa seperti pembebasan. Pertama, orang berkelas tidak mengunyah bangkai reputasi orang lain atau bergosip. Gosip adalah hiburannya para pecundang, sebuah pesta pora menyedihkan di atas penderitaan atau kesalahan orang lain. Perilaku ini adalah upaya paling transparan untuk merasa lebih baik tentang kehidupan sendiri yang stagnan dengan cara menyoroti keburukan hidup orang lain. Ketika kamu membuka mulut untuk menyebarkan cerita negatif tentang seseorang yang tidak hadir, kamu sebenarnya sedang berdiri polos di hadapan semua orang, menunjukkan betapa kosong dan tidak amannya dirimu. Kamu sedang mengumumkan, aku tidak punya pencapaian menarik untuk dibicarakan, jadi mari kita nikmati kegagalan orang ini. Orang berkelas paham sebuah hukum fundamental energi sosial. Menjatuhkan orang lain tidak akan pernah membuatmu terbang lebih tinggi. Energi yang kamu habiskan untuk mengurusi drama orang lain adalah energi yang terbuang dari membangun imperiummu sendiri. Mereka yang memiliki substansi sibuk mengerjakan proyek, menggali gagasan, dan membangun hubungan yang otentik. Mereka tidak punya waktu atau minat untuk mengonsumsi sampah informasi yang tidak menambah nilai apapun kecuali kepuasan sesaat yang palsu. Sebaliknya, orang berkelas berbicara tentang ide, konsep, dan rencana, bukan tentang manusia. Ketika mereka terpaksa harus membicarakan orang lain, mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab, memberi pujian dengan tulus di depan umum, dan menyampaikan kritik dengan bijaksana secara pribadi. Mereka menjaga reputasi orang lain seolah-olah itu adalah milik mereka sendiri, bukan karena mereka naif, tetapi karena mereka tahu bahwa integritas adalah mata uang tertinggi. Kedua, orang berkelas tidak butuh pamer. Kebutuhan patologis untuk memamerkan kekayaan, pencapaian, atau koneksi adalah jeritan minta tolong dari jiwa yang kelaparan akan pengakuan. Setiap kali kamu secara sengaja memamerkan jam tangan mahalmu, menyebut-nyebut harga liburanmu, atau secara tidak sengaja menyelipkan nama orang penting yang kamu kenal, kamu sedang melakukan tindakan yang vulgar. Kamu sedang menumpahkan isi etalasemu di depan muka orang lain, dengan harapan mereka akan terkesima. Padahal, reaksi yang kamu dapat dari orang-orang berkualitas hanyalah rasa kasihan atau muak. Orang berkelas mengerti satu hal, bahwa mereka yang benar-benar aman dengan posisi dan pencapaiannya tidak merasakan dorongan kompulsif untuk mengiklankannya. Kepercayaan diri mereka datang dari dalam, dari kesadaran akan nilai diri, bukan dari validasi eksternal. Mereka membiarkan kualitas kerja dan karakter mereka yang berbicara, bukan label harga di barang-barang mereka. Pamer adalah kompensasi bagi kekurangan substansi. Alih-alih memamerkan apa yang mereka miliki, orang berkelas membagikan apa yang mereka ketahui. Mereka menampilkan kemurahan hati, bukan kemewahan. Elegansi mereka terletak pada kesederhanaan, pada cara mereka membawa diri dengan tenang tanpa perlu properti pendukung. Mereka memakai pakaian, bukan sebaliknya. Mereka memiliki harta, bukan dimiliki oleh harta. Itulah perbedaan fundamental antara yang norak dan yang berkelas. Ketiga, orang berkelas tidak merendahkan orang lain.
Tidak ada tes karakter yang lebih cepat dan lebih akurat daripada mengamati cara seseorang memperlakukan pramusaji, petugas kebersihan, atau staf layanan lainnya. Ketika seseorang bersikap kasar, merendahkan, atau arogan kepada mereka yang posisinya di bawah mereka, ia sedang membuka topengnya. Di balik senyum manis yang mungkin ia berikan kepadamu, bersemayam jiwa seorang tiran kecil yang busuk, yang hanya bisa merasa besar dengan cara membuat orang lain merasa kecil. Orang berkelas memegang teguh sebuah keyakinan, nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh pekerjaannya. Mereka sadar bahwa semua orang sedang berjuang dalam pertarungannya masing-masing, dan sebuah interaksi sederhana bisa mencerahkan atau menghancurkan hari seseorang. Memperlakukan staf layanan dengan hormat dan kebaikan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral dasar. Itu adalah cerminan dari bagaimana mereka melihat kemanusiaan, termasuk diri mereka sendiri. Seorang individu berkelas akan melakukan kontak mata, mengucapkan tolong dan terima kasih dengan tulus, dan tersenyum. Mereka memperlakukan setiap orang, dari CEO hingga petugas parkir, dengan tingkat martabat yang sama. Mereka tidak melakukannya untuk pamer kebaikan, tetapi karena itulah standar internal mereka. Mereka tahu bahwa kekuasaan sejati tidak ditunjukkan dengan cara menindas yang lemah, melainkan dengan cara mengangkat mereka. Keempat, orang berkelas menghindari keluhan terus-menerus. Mengeluh adalah racun yang membunuh energi, baik energimu sendiri maupun energi orang-orang di sekitarmu. Individu yang terus-menerus merengek tentang cuaca, pekerjaan, pemerintah, atau nasib buruk mereka, pada dasarnya adalah lubang hitam emosional. Mereka menyedot simpati dan perhatian, mengubah setiap percakapan menjadi sesi terapi gratis yang tidak mereka minta, dan menempatkan diri mereka sebagai korban abadi dari kehidupan yang kejam. Orang berkelas memahami perbedaan krusial antara menyuarakan masalah yang sah untuk mencari solusi dan merengek tanpa henti untuk mencari perhatian. Mereka memegang kendali atas narasi hidup mereka. Alih-alih mengeluhkan kegelapan, mereka sibuk mencari saklar lampu atau belajar menyalakan lilin. Mereka menerima bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang bermakna dan fokus pada apa yang bisa mereka kontrol, respons mereka. Jika dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan, mereka akan bertindak, menerima, atau meninggalkannya. Mereka tidak akan diam di tempat sambil menyebarkan toksisitas. Mereka membawa solusi, bukan hanya masalah. Mereka memancarkan aura agensi dan tanggung jawab, bukan kepasrahan yang menyedihkan. Energi mereka digunakan untuk membangun, bukan untuk merusak suasana hati. Kelima, orang berkelas menghargai waktu orang lain. Terlambat secara konsisten bukanlah sebuah kelemahan karakter yang imut, itu adalah pencurian. Setiap kali kamu datang terlambat, kamu mencuri sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu kembalikan, waktu orang lain. Perilaku ini adalah sebuah deklarasi arogansi yang sunyi, sebuah pesan subliminal bahwa jadwalmu lebih penting daripada jadwal semua orang yang menunggumu. Kamu pada dasarnya mengatakan, kalian semua bisa berhenti sejenak dari hidup kalian yang tidak penting itu, karena duniaku baru akan dimulai saat aku tiba. Orang berkelas memahami bahwa waktu adalah aset paling berharga. Mereka menghargai waktu mereka sendiri, dan sebagai konsekuensinya, mereka menghargai waktu orang lain dengan tingkat keseriusan yang sama. Keterlambatan kronis bukan hanya soal manajemen waktu yang buruk, itu adalah cerminan dari pikiran yang kacau, kurangnya disiplin, dan sebuah kebohongan kecil yang terus diulang setiap kali kamu berkata, "Saya sedang di jalan," padahal kamu baru saja keluar dari kamar mandi. Sebaliknya, seorang individu berkelas menjadikan ketepatan waktu sebagai standar minimum. Mereka bertujuan untuk datang 5 menit lebih awal, memberi mereka ruang untuk bernapas, mengumpulkan pikiran, dan menghormati agenda yang telah disepakati. Jika keadaan darurat yang benar-benar tak terhindarkan membuat mereka terlambat, mereka akan berkomunikasi sesegera mungkin dengan permintaan maaf yang tulus dan estimasi waktu yang jujur.
bukan dengan serangkaian alasan fiktif yang menyedihkan. Keenam, orang berkelas tidak menyiarkan drama pribadi ke publik. Mempertontonkan pertengkaran atau masalah pribadi di depan umum adalah bentuk polusi sosial. Sebagian orang memaksa orang-orang asing yang tidak bersalah untuk menjadi penonton teater murahan mereka, membuat semua orang di sekitarnya merasa canggung dan tidak nyaman. Perilaku ini adalah puncak dari ketidakdewasaan emosional, sebuah sinyal bahwa orang-orang itu tidak memiliki kendali diri untuk menangani urusannya di ruang privat. Ini norak, egois, dan sama sekali tidak elegan. Orang berkelas berpegang pada prinsip emas, linen kotor sebaiknya dicuci di rumah. Mereka mengerti bahwa hubungan pribadi dengan segala kerumitannya adalah hal yang sakral dan harus dilindungi dari mata publik. Menyiarkan perbedaan pendapat di depan umum tidak hanya merendahkan dirimu sendiri, tetapi juga merendahkan martabat pasanganmu, temanmu, atau anggota keluargamu. Itu adalah bentuk pengkhianatan kecil, sebuah upaya untuk mencari sekutu dari orang asing dengan mengorbankan orang terdekatmu. Ketika konflik muncul, mereka menanganinya dengan kepala dingin di balik pintu tertutup. Mereka berdiskusi dengan hormat, mencari solusi, dan menjaga fasad persatuan di depan umum. Mereka melindungi hubungan mereka, bukan malah membukanya untuk dihakimi oleh penonton. Kemampuan untuk menjaga masalah pribadi tetap pribadi adalah tanda kekuatan, kedewasaan, dan respek yang mendalam. Ketujuh, orang berkelas tidak menjadi si paling tahu segalanya. Orang yang merasa perlu untuk memiliki jawaban atas segalanya, mengoreksi setiap detail kecil, dan mendominasi setiap percakapan dengan pengetahuannya, biasanya tidak tahu apa-apa tentang hal yang paling penting, batas pengetahuannya sendiri. Perilaku ini bukan tanda kecerdasan, ini adalah gejala dari intelektualitas yang rapuh dan ego yang bengkak. Mereka begitu takut terlihat bodoh, sehingga mereka menutup semua pintu untuk belajar hal baru. Orang berkelas tidak merasa malu di dalam ketidaktahuan mereka. Mereka paham bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada memiliki semua jawaban, tetapi pada keberanian untuk terus bertanya. Mereka mendekati percakapan bukan sebagai arena untuk membuktikan superioritas mereka, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar, bertukar pikiran, dan memperluas wawasan. Ego mereka tidak terancam oleh keahlian atau kecerdasan orang lain. Individu yang benar-benar cerdas dan berkelas adalah pendengar yang rakus. Mereka tidak ragu untuk mengatakan 3 kata paling kuat dalam pengembangan diri. Saya tidak tahu. Kerendahan hati intelektual ini justru membuat mereka tampak jauh lebih percaya diri dan cerdas. Mereka lebih tertarik untuk menjadi benar pada akhirnya daripada menjadi benar saat itu juga. Kedelapan, orang berkelas tidak alergi mengakui kehebatan orang lain. Ketidakmampuan untuk memuji orang lain dengan tulus adalah penyakit jiwa yang biasanya disebabkan oleh rasa iri dan inferioritas. Orang yang pelit memberikan pengakuan beroperasi dari mentalitas kelangkaan. Mereka secara keliru percaya bahwa kesuksesan orang lain entah bagaimana mengurangi jatah kesuksesan mereka. Mereka akan mencari-cari celah kecil untuk mengkritik pencapaian besar orang lain, hanya untuk membuat diri mereka yang kerdil merasa sedikit lebih tinggi. Orang berkelas sebaliknya beroperasi dari mentalitas kelimpahan. Mereka tahu bahwa ada cukup cahaya matahari untuk semua orang. Mereka tidak terancam oleh kesuksesan, bakat, atau keberuntungan orang lain. Mereka justru terinspirasi olehnya. Merayakan kemenangan orang lain tidak mengurangi apapun dari diri mereka, malahan itu menunjukkan kekuatan dan kelapangan hati mereka sendiri. Mereka adalah pemberi pujian yang spesifik dan tulus. Mereka secara aktif mencari kebaikan dan kehebatan pada orang lain dan tidak ragu untuk menyuarakannya. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya membuat orang lain merasa dihargai, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang positif di mana semua orang terdorong untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka. Mereka tahu bahwa mengangkat orang lain adalah cara tercepat untuk mengangkat diri sendiri. Kesembilan,
Orang berkelas menghormati batasan orang lain. Menerobos batasan pribadi orang lain sama kasarnya dengan masuk ke rumah orang tanpa mengetuk pintu dan langsung menggeledah laci pakaian dalamnya. Perilaku ini mencakup pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi tentang keuangan, kehidupan cinta, atau masalah keluarga, serta kebiasaan memberikan nasihat yang tidak diminta. Ini adalah bentuk arogansi yang terselubung, sebuah asumsi bahwa kamu memiliki hak untuk mengetahui atau memperbaiki kehidupan orang lain. Orang berkelas adalah diplomat ulung dalam interaksi sosial. Mereka memiliki radar internal yang tajam untuk merasakan batasan-batasan pribadi orang lain dan menghormatinya tanpa perlu diberitahu. Mereka paham bahwa setiap orang memiliki kedaulatan atas cerita dan kehidupan mereka sendiri. Mereka menunggu undangan untuk masuk lebih dalam, bukan mendobrak pintu dengan linggis rasa ingin tahu. Mereka adalah pendengar yang suportif, bukan interrogator. Mereka menawarkan telinga, bukan solusi yang tidak diminta. Mereka tahu bahwa nasihat terbaik seringkali adalah diam dan mendengarkan dengan empati. Dengan menghormati ruang pribadi orang lain, mereka menunjukkan tingkat kecerdasan emosional dan respek yang tertinggi, yang pada akhirnya membuat orang lain merasa aman dan nyaman untuk membuka diri secara sukarela.